dengarkan saja dulu, kita biar Kalimantan tertib Timur, jalannya sidang. Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku. Tapi terhadap 10 provinsi ini tidak ada uraiannya. Ya, apa masalah yang ingin disampaikan? Kami mohon supaya diisi. Hah? Ya, kami maaf sudah majelis, kami ingin bertanya saja lah, apakah hari ini masih diberi kesempatan untuk mengisi atau sudah dikesampingkan? Tapi ini kan hal baru jadinya. Yang mulia itu Jadi begini, sebentar. sebaiknya masuk ke dalam jawaban saja yang Iya, Nanti jadi bentuknya nasihat. Itu wewenang majelis yang mulia. sebentar. Saya ingatkan tertib ya. Kita jalan sidangnya enak ya. Jadi sampaikan ke sini ya. Setelah saya izinkan bicara baru bicara. Kan dengar tadi peringatan aturan sidang di mahkamah ya. Saya ingatkan saudara. Ya, jadi silakan. kami ingin minta kebijaksanaan majelis, apakah terhadap 10 provinsi yang tidak ada uraiannya ini dianggap masih ada diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau kita kesampingkan? Majelis lah yang mempunyai kebijaksanaan untuk menentukan. Ya, baik. Terakhir, kami hanya mengimbau ya, ada satu hal yang kami laporkan tentang pembukaan kotak suara. Memang benar kami lakukan dari pihak KPU dan semata-mata untuk menjalankan PMK nomor 4 tahun 2014 yang pada pokoknya mewajibkan KPU menjawab permohonan dengan disertai alat-alat bukti. Dan rangka itulah ya, pembukaan kotak adalah keniscayaan bagi KPU, sebab seluruh bukti yang diperlukan ada di dalam persidangan terdapat dalam kotak tersebut. KPU dapat memberikan klarifikasi bila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Akhirnya saudara majelis, kami menghimbau agar sidang kita ini bukan saja menegakkan keadilan prosedural, tapi kita bersama-sama mencari keadilan substantif. Terima kasih. Baik. Terima kasih kuasa dari termohon. Yang pertama bahwa masih ada kesempatan bagi pemohon untuk menyampaikan perbaikan permohonan 1 kali 24 jam setelah ini. Apakah perbaikan permohonan melewati lingkup yang seharusnya perbaikan atau tidak, nanti majelis yang akan menilai. Dan boleh nanti dalam jawabannya termohon menanggapi persoalan itu apakah dalam lingkup atau tidak. Jadi silakan nanti sampaikan dalam jawaban. Begitu juga nanti sama halnya dengan pihak terkait. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua disampaikan oleh kuasa hukum termohon mengenai pembukaan kotak suara. Secara resmi juga kami sudah menerima surat dari saudara termohon mengenai hal ini, dan pada sidang selanjutnya mahkamah akan memberikan tanggapan mengenai hal ini setelah kami membicarakan dalam rapat permusyawaratan hakim. Selanjutnya saya silakan kepada pihak terkait, ringkas saja karena nanti toh ada kesempatan untuk memberikan jawaban ya. Terhadap permohonan tidak usah ditanggapi lebih dulu, nanti langsung dalam keterangan pihak terkait ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya kira setelah mendengar nasihat dari Yang Mulia yang cukup komprehensif, saya kira kami pihak terkait tentu akan menunggu perbaikan permohonan dari pemohon yang kemudian akan kami jawab tentu dengan limitasi waktu yang cukup buat kami melalui. Ya baik, pemirsa, itu tadi jalannya sidang yang masih akan terus berjalan mungkin hingga siang hari nanti di sidang perdana. Mungkin kita sudah berada di akhir segmen, kita akan meminta kesimpulan dari para narasumber, mungkin dari Bang Margarito sendiri, bagaimana Bang terkait? Sesuatu yang hebat yang diperlihatkan pada sidang ini adalah kuasa hukum termohon juga merindukan keadilan substantif, tidak sekedar keadilan prosedural. Itu artinya termohon termohon sendiri menghendaki agar KPU, Anda jangan berhenti di angka-angka. Telusurilah spirit sampai pada spirit konstitusinya. Temukanlah elan keagungan dari kedaulatan rakyat. Artinya treatment yang tadi sudah terjawab. Terjawab, dan itu menarik dan saya anggap hebat karena itu dimintai sendiri oleh kuasa hukum termohon.
akan ditertawakan orang andai kata Mahkamah Konstitusi justru membatasi diri dengan berhenti pada angka-angka. Ya. Karena ternyata termohon yang dipersoalkan itu dan diragukan oleh banyak orang tentang kehebatan mereka justru menghendaki keadilan substansial. Baik. Sekali lagi ditertawakan orang Mahkamah Konstitusi ini kalau berhenti pada angka. Angka. Baik. Kita ke Mas Irman, tadi paling tidak sebagian sudah terjawab terkait dengan treatment apa yang harus diambil. Tadi sudah dikatakan bahwa yang dikatakan oleh pihak dari KPU juga sendiri memimpikan begitu adanya sebuah yang dicari tidak hanya penghitungan verifikasi angka, tetapi juga hal-hal di luar itu, prosedural dan sebagainya. Pendapat Anda? Ya, demokrasi dulu selalu diperhadapkan dengan kuantitatif ya. Suara terbanyak ketika ada 10 orang kumpul, 7 mengatakan A, 3 mengatakan B, maka yang benar adalah A yang benar itu. Tapi setelah munculnya prinsip demokrasi konstitusional setelah perubahan Undang-Undang Dasar, maka ini kemudian berubah. Meski di antara 10 itu 9 mengatakan A, 1 mengatakan B, maka yang 9 itu belum tentu benar. Yang 9 itu bisa dianulir atas nama supremasi konstitusi, dan itulah yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Yang terpenting dari sekarang adalah bagaimana kita memberikan ruang kepada hakim konstitusi untuk berpikir secara rasional untuk membangun desain demokrasi kita ke depan, desain membangun konstitusional desain buat pembangunan demokrasi kita ke depan. Seperti yang dikatakan oleh Bung Margarito bahwa nampaknya KPU juga membutuhkan konstitusional desain buat perjalanan KPU ke depan. Mungkin saat ini dirasakan ada yang kurang, ada yang mungkin dibutuhkan konstitusional desain di situ bagi Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak tertutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi akan membuat langkah-langkah progresif, dan itu pernah dilakukan di Jawa Timur dalam kasus pilkada. Maka bisa jadi Mahkamah Konstitusi melakukan hal yang sama di pemilu presiden yang merupakan puncak peradaban demokrasi kita di Indonesia itu. Baik, kita ke Bu Husnul, mungkin ada harapan balik lagi masyarakat secara luas bahwa ini memang proses untuk mendapatkan keadilan. Tadi disampaikan bahwa pemilu itu dianggap prosedural saja, enggak. Substansinya adalah embedded. Ini ada hak-hak suara rakyat yang dihilangkan secara sengaja maupun secara tidak sengaja karena sistem yang begitu kompleksnya di dalam konteks kita yang begitu besarnya. Nah, ini adalah forum untuk mencari keadilan itu. Jadi masyarakat luas juga harus mendukung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan itu. Apakah nanti kalau tadi yang menarik sudah disebutkan sekian puluh ribu TPS, kalau itu bisa ditemukan dan memang betul terjadi election fraud, pelanggaran-pelanggaran pemilu yang itu, Mahkamah Konstitusi bisa mengatakan oke, pemilu diulang. Yang tadi sebetulnya itu kan pemungutan suara diulang, dan untuk waktu nggak masalah karena pemilu 2004 itu 2 putaran. Putaran yang kedua dengan 2 calon itu September, Bu. 20 September. Jadi yang paling penting itu tanggal 20 Oktober secara konstitusi sudah ada presiden baru. Tinggal mundur, dan waktu itu putaran kedua 20 September. Jadi sebetulnya KPU nggak usah panik di dalam konteks. Jadi kalau kedua-duanya terbukti bahwa dua-duanya curang ini, wah, kalau begitu konstitusi akan mengatakan ini kualitasnya harus diperbaiki, masih ada waktu 20 September bisa dulu 2004. Sekarang mungkin nggak perlu sampai 20 September. Agustus sudah bisa melakukan pemilu pemungutan suara kita minta agar bikin sejarah. Jangan toleransi sekecil apapun terhadap kekeliruan yang fundamental itu. Bikinlah sejarah. Jadi memperbaiki kesalahan itu juga begitu. Sangat mulia. Iya, memperbaiki kesalahan adalah hal yang mulia. Catatlah sejarah di dalam bangsa ini bahwa Anda pernah meluruskan bangsa ini agar berada di titik yang hebat. Baik. Satu hal yang bisa kita sepakati bersama dalam perbincangan kali ini adalah ketika kita mempunyai harapan yang sama kepada Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan produk konstitusi yang baik nantinya, dengan tidak hanya mengedepankan verifikasi angka, begitu tadi disebutkan, tetapi juga kita melihat ke dalam hal yang lebih substansial, yang bersifat prosedural dan lain halnya. Baik. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir. Bang Margarito, terima kasih. Bang Irwan, Ibu Husnul, terima kasih. Dan pemirsa, demikian akhir dari Breaking News. Kami akan tetap mengabarkan kepada Anda informasi terkait dengan sidang perdana gugatan yang digelar di MK dalam program-program selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.